Menego kembali ke dalam beberapa materi ajar sejarah yang diberikan kepada generasi muda Indonesia, dari pendidikan dasar hingga bangku perkuliahan. Barangkali akan membuat kita terhenyat dan terheran-heran, sejumlah fakta atau bahkan opini terkadang hanya ditampilkan sekilas. Sehingga tidak jarang membentuk persepsi yang salah terhadap substansinya. Pemaparan fakta yang bersifat demikian sudah tentu akan membuka ruang bagi kesalahan penafsiran. Sejarah bisa jadi memang berasal dari fakta tunggal yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan berbagai penafsiran berbeda. Namun memaparkan fakta secara sekilas dan memberi ruang bagi kesalahan penafsiran juga merupakan hal yang mesti dihindari. Sebut saja, misalnya, informasi bahwa keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan dari Kadipaten Demak di bawah pimpinan Adipati Jimbun Patah pada tahun 1478 meter atau 1400 Saka, dari mulai pelajaran pendidikan dasar hingga lanjutan atas bahkan di bangku perkuliahan. Selalu dikemukakan dalam sejumlah buku teks pelajaran sejarah bahwa faktor penyebab keruntuhan Majapahit salah satunya adalah akibat serangan Demak. Biasanya pernyataan ini tidak diikuti dengan pembahasan dan keterangan lain secara jelas, terkait misalnya, mengapa Demak harus menyerang dan lain sebagainya. Pernyataan ini seolah-olah memang memperlihatkan superioritas dan keunggulan Demak di atas Majapahit, namun jika ditilik lebih mendalam, sebenarnya merupakan upaya untuk mengaburkan pandangan bahwa Islam di tanah Jawa telah disebarkan melalui praktik kekerasan bersenjata dan pertumpahan darah. Tidak jarang juga dimanfaatkan untuk menyerang pribadi Raden Patah sebagai Raja Islam pertama di tanah Jawa. Sebagai anak durhaka yang telah menyerang ayahnya sendiri, Prabu Brawijaya Liman, seringkali juga digunakan untuk menyerang pribadi para ulama tanah Jawa dalam Majelis Dakwah Wali Sanga yang menjadi pendukung bagi Kesultanan Demak. Oleh karena itu pemaparan sejarah yang bersifat demikian hendaknya segera dibenahi sebab dimuati sejumlah kepentingan dan motif tersembunyi, terutama dalam mendiskreditkan dan memarginalkan peran Islam di tanah Jawa. Majapahit, Demak, dan kerukunan agama. Berdasarkan kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia pada tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1963 di Medan, Islam telah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Bahkan upaya ekspedisi ke Nusantara telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Berdasarkan literatur Cina menjelang seperempat abad 7, telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir Sumatera, sedangkan di Jawa penguasa Kalingga yang bernama Ratu Sima telah mengadakan korespondensi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang sahabat Nabi dan pendiri dinasti Umayyah. Akan tetapi, karena terpaut jarak yang jauh, maka dakwah di Pulau Jawa berjalan secara lamban. Namun demikian secara jelas Islam telah disebarkan di Pulau Jawa jauh sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Dengan demikian anggapan penulis Dharma Gandul bahwa Islam berkembang di tanah Jawa adalah semata-mata karena kebaikan Prabu Brawijaya adalah tidak benar. Dalam era Kerajaan Majapahit beberapa pelabuhan telah ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar asing. Guna kepentingan komunikasi dengan saudagar asing maka pemerintah Kerajaan Majapahit mengangkat sejumlah pegawai muslim sebagai pegawai pelabuhan atau syah bandar. Alasannya, pegawai beragama Islam pada masa itu kebanyakan telah menguasai bahasa asing terutama bahasa Arab sehingga mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan kepada saudagar-saudagar asing yang kebanyakan beragama Islam. Bahkan, jika menilik salah satu kompleks pemakaman Majapahit, dapat digambarkan bahwa telah banyak bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam dan tetap mengabdi kepada pemerintahan di tengarai kerukunan agama juga nampak di sana. James Lombard mengungkapkan bahwa di Jawa Timur terdapat salah satu prasasti Arab tertua, yaitu Prasasti Leran dari abad ke-11, ditambah pula adanya prasasti pada makam Malik Ibrahim, yang mungkin sekali adalah pedagang dari Gujarat. Prasasti itu berangkat tahun 1419 dan terletak di Gresik, dekat Surabaya. Tetapi justru di situs ibu kota lama Majapahit sendirilah, di dekat kota Mojokerto sekarang, di pekuburan-pekuburan lama Trowulan, dan terutama di Tralaya, LMCH Remais telah menemukan makam-makam Islam yang paling menarik. Ada beberapa yang memuat teks suci pendek dalam bahasa Arab.
Akan tetapi nama orang yang dikubur tidak pernah disebut kecuali satu kali. Kalau disebut, perhitungannya menurut Tarikh Saka, kecuali satu kali menurut Tarikh Hijriah. Ada 3 makam dari abad ke-14 tahun 1368, 1376, dan 1380 meter dan 8 dari abad ke-15 antara tahun 1407 dan tahun 1475. Tetapi mungkin saja ada prasasti bertahun lain yang lolos dari penelitian di salah satu pekuburan di Jawa Timur. Di Trowulan terdapat makam yang pantas disebut secara khusus, karena menurut tradisi dianggap sebagai makam seorang puteri Cempa, dan berangkat tahun 1370 Saka, atau 14489 meter. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dakwah Islam bukan hanya berkembang di kalangan rakyat jelata, namun telah merambah kepada kalangan bangsawan Istana Majapahit. Sementara itu kerukunan antar agama terjadi pada masa itu. Sementara itu, dakwah Islam telah menjangkau masuk ke dalam lingkungan Istana Majapahit dan berpengaruh terhadap para bangsawan yang telah menganut agama Islam. Sebagiannya pindah keluar istana menuju daerah pantai yang dikuasai oleh para bupati yang telah beragama Islam. Alasannya adalah demi toleransi dan mendapatkan kemerdekaan beragama dengan semakin berkurangnya sejumlah bangsawan di lingkungan kerajaan dan didiringi dengan semakin banyaknya rakyat Majapahit yang memilih Islam, maka bisa dipastikan kerajaan tersebut menjadi semakin lemah.